Kali ini produk yang akan kita ulas dan kita akan diskusikan yaitu adalah produk Weber Floor Pur MF dari Mortar Utama. Nah, sekarang kita langsung masuk saja nih ke pembahasan kita hari ini. Jadi, seperti yang sudah Mbak Zia sampaikan, hari ini kita ada produk of the week bersama Mortar Utama, tapi agak menarik pembahasannya. Biasanya kita ngomongin Mortar, tapi ini ngomongin hal yang lain. Dan seperti biasa nanti di sesi produk of the week, di sesi produk of the week ini kita selalu menghadirkan profesional reviewer, dan hari ini kita kehadiran Mas Muhammad Rey Wananda. Panggil aja Mas Rey. Selamat siang Mas Rey. Selamat siang Mas Bayu. Nah, ini Mas Rey ini kita import jauh-jauh dari Medan ya. Mas Rey ini dari Simon Doni Studio. Oke, terima kasih Mas Rey sudah membantu kita. Ya, terima kasih Mas Bayu, Motor Pro dan Mortar Utama. Ya. Dan juga seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hari ini kita akan berdiskusi produk of the week ini mengenai Mortar Utama, dan untuk itu kita kehadiran Mbak Vanessa Belasong, ini perwakilan dari Mortar Utama yang nanti akan memaparkan paparannya mengenai produk dari MU hari ini. Selamat siang Mbak Bella, panggilannya Mbak Bella ya Mbak? Iya betul Bella. Ya selamat siang Mas Bayu, terima kasih waktunya Mas Rey, Mas Bayu, tim Katalog Pro dan teman-teman yang sudah hadir di sini. Ya, oke. Untuk mempersingkat waktu Mbak Bella, ini agak menarik nih Mbak pembahasannya. Biasanya kita untuk Mortar Utama ngomonginnya acian gitu kan, dinding. Nah, hari ini kita membahas Weber Floor Pur MF. Nah, ini agak menarik nih. Mungkin boleh kita langsung masuk ke paparannya Mbak Bella, dan mungkin boleh di-share juga tentang Saint-Gobain-nya gitu ya. Saint-Gobain-nya, karena mungkin masih ada yang belum familiar mungkin dengan Saint-Gobain MU. Silakan Mbak Bella. Oke, jadi seperti yang tadi Mas Bayu bilang, mungkin kalau Mortar Utama udah pada familiar dengan mortar kita, tapi untuk construction chemical mungkin ini cukup baru gitu. Jadi makanya hari ini kita mau paparkan lebih detail tentang construction chemical by Saint-Gobain. Oke, mungkin sedikit tentang Saint-Gobain dulu. Jadi kita tuh perusahaan dari Prancis. Kita udah dari tahun 1665, jadi lebih dari 350 tahun. Dan bisnisnya awalnya tuh kita pertama tuh di glass. Jadi mungkin sedikit story yang menarik yang aku juga baru tahu. Jadi dulu tuh di Prancis King Louis something yang kalau nggak salah ke-16 itu mau bikin istana Versailles. Nah terus mereka konsepnya adalah dengan kaca. Nah pada saat itu di Prancis tuh belum ada pabrikan untuk kaca. Jadi makanya jadilah ada Saint-Gobain Glass. Dan proyek pertama Saint-Gobain adalah istana Versailles yang di Prancis itu. Nah, dari glass kita terus diversifikasi untuk produk, mulai masuk ke mortar, ke insulasi, plasterboard, Gyprock, dan juga sekarang kita masuk di construction chemicals. Oke, nah ini visi dari Saint-Gobain, kita making the world a better home gitu. Jadi dari semua gedung kita mau bisa contribute dan membuat semua gedung itu menjadi lebih baik. Ini kalau dari segi angka, jadi udah dari 350 tahun yang lalu kita ada di 76 negara, dan kita juga tetap fokus di R&D karena kita mau komit dengan visi kita untuk green sustainable construction. Nah ini jadi kita mulai involve dari design, manufacture, distribute, dan juga recycle dari produk. Oke, ini lokasi-lokasi kita, jadi headquarter kita di Prancis. Nah kalau untuk di Asia Pasifik, itu kita juga ada di banyak negara. Kita langsung masuk untuk ke construction chemicals. Oke, jadi apa itu construction chemical? Mungkin tadi di video sempat dijelasin. Jadi construction chemical adalah chemical di mana itu bisa enhance performance dan properties dari construction. Contohnya kalau kita tahu ada admixture itu obat beton, itu bisa dicampur di beton ready mix, yang dimana itu bisa membantu misalnya beton moisture-nya tinggi tapi workability-nya tetap bagus. Terus kita juga punya flooring. Flooring itu topping yang biasanya kita lihat di atas beton, baik yang cementitious maupun yang non-cementitious. Non-cementitious seperti contohnya epoxy. Terus kita juga punya waterproofing. Waterproofing itu tujuan utamanya udah pasti
untuk supaya anti bocor, terus kita juga punya sealant, dan yang terakhir kita juga punya produk-produk untuk repair struktur atau beton. Oke, tapi karena kita hari ini temanya adalah flooring, hari ini kita akan deep dive lebih detail untuk ke flooring. Oke, untuk resin flooring, apa tuh yang disebut dengan resin flooring? Resin flooring itu adalah produk yang terdiri dari 2 komponen atau lebih, dan dia tuh bahannya terbuat dari sintetik resin dan juga dicampur dengan hardener. Untuk resin flooring itu tipenya juga ada banyak macam, ada epoxy, ada PU, ada MMA, terus mungkin ada sekarang yang baru tuh jenisnya polyaspartic atau polyurea. Itu tipenya ada banyak sekali. Nah, dari sekian macam tipe flooring itu juga penting how to choose the right type of flooring, karena kalau misalnya kita cuma punya satu produk terus dipakai di segala macam kondisi yang berbeda-beda, itu akan banyak resikonya. Misalnya pertama, kalau misalkan kita overspec, otomatis dia akan di harga, di budget. Tapi kalau misalkan di underspec, resikonya adalah di performance. Oke, nah untuk memilih flooring itu biasanya, jadi kalau kita jualan flooring, ibaratnya tuh sales flooring tuh udah kayak malah kita yang banyak nanya biasanya. Pertama, kita pasti nanya substrat. Substrat itu antara beton ataupun bukan non-beton pun, itu dia harus memiliki requirement. Pertama, dia harus memiliki pull off, daya tariknya itu minimum 1,5 MPa. Kedua, compressive strength-nya minimum itu 25 MPa. Dan yang ketiga, itu moisture content. Jadi kelembapan dari permukaannya, kalau untuk epoxy itu minimum di maksimum di 4%. Kalau PU itu maksimum di 5%. Nah, kedua yang lebih penting lagi, itu area itu setelah digunakan itu jadi ruangan apa? Ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Pertama, room temperature. Jadi contohnya misalnya gedung itu akan digunakan untuk sebagai cold storage atau terbalik smelter. Kalau cold storage kan suhunya dia bisa minus. Kalau di smelter suhunya itu dia bisa plus sampai plus 70, plus 80. Nah, itu kalau kita cuma pakai beton biasa atau resin biasa, itu dia pasti nggak akan tahan. Terus kedua, kita lihat load-nya. Jadi mechanical, kalau kita bilang mechanical load itu adalah beban yang melewati dari lantai tersebut. Apakah dia hanya dilewatin oleh manusia atau ada forklift, atau lebih berat lagi misalnya dia buat helipad atau pesawat gitu. Terus yang ketiga, chemical. Chemical ini juga sangat penting karena bahkan gula pun itu juga sangat korosif terhadap beton. Apalagi kalau chemical yang kuat seperti sulfuric acid atau chemical seperti HCl. Oke, terus yang terakhir dan nggak kalah penting itu specific requirement. Contohnya misalnya di farmasi dia butuh ada hygiene, atau di pabrik makanan dia butuh ada HACCP atau food grade certificate. Oke, berarti bisa dibilang sebetulnya varian produk ini itu cukup bisa direkomendasikan untuk area-area kitchen gitu ya Mbak ya? Iya betul, salah satunya contohnya kitchen. Karena kitchen kan dia butuh untuk hygiene, tapi dia harus bisa tahan terhadap, kalau kitchen kan biasanya ada ketumpahan minyak atau gula, terus biasanya ada oven atau orang masak dengan suhu tinggi gitu. Jadi ada produk yang khusus untuk kitchen. Nah, ini saya mau sedikit ngebahas. Mungkin nanti Mas Ray bisa nambahkan ya, Mas Ray nanti ini lebih jago nih. Kayaknya saya mau tanya yang enteng-enteng dulu aja. Ini saya mau tanya yang menanggapi yang step pertama nih Mbak, yang substrate assessment. Nah, ini yang akan kita bahas ini kan nanti ada 2 komponen ya. Satu ada yang epoxy, satu lagi ada yang polyurethane. Nah, dari 2 kategori itu epoxy atau PU ini itu standar substrat konkretnya itu yang sudah mencapai kualitas keberapa Mbak? Gitu, atau sama aja sebetulnya? Oke, jadi kalau dikonversikan, jadi itu maksudnya di compressive strength, Mas Bayu. Oh, oke. Jadi kalau ini kan aku tulisnya 25 MPa, tapi kalau kita konversikan ke K, itu setara dengan kurang lebih K300. K300 ya? Oh, oke. Berarti existing substrat konkret yang sudah ada pun itu
sebetulnya selama strength kompresifnya itu di 25 MPa atau kualitas betonnya itu K300 itu bisa diaplikasikan material ini ya Mbak ya? Betul. Oke. Kira-kira kalau misalnya tidak mencapai standar itu efek yang bakal terjadi apa ya Mbak? Gitu. Oke, jadi kalau misalnya tidak mencapai standar, udah pasti kalau dari kita tidak akan rekomendasi untuk diaplikasi. Tapi kalau memang tetap diaplikasi di surface yang tidak memenuhi standar, jadi gini kan, daya rekat dari produk ini ke beton itu sangat tinggi. Nah, misalnya compressive strength atau pull off adhesion-nya itu tidak memenuhi standar, itu dia bisa narik. Jadi akibatnya adalah copot. Betonnya, bahkan yang copot ke betonnya. Oke. Gitu. Jadi makanya kalau dari kita sih, kita sangat tidak rekomendasi. Kalau memang betonnya tidak memenuhi standar, itu mungkin kita akan rekomendasi dibongkar, terus kita scrape ulang dengan produk yang memenuhi syarat gitu. Wah, ini enak ya kalau di Saint-Gobain Group. Jadi kalau konkretnya rusak, ada yang bantuin, ada MU-nya gitu, baru naik. MU-nya, jadi kan satu paket gitu. Iya. Nah, itu nanti pertanyaan terakhir saya tuh. Oke, silakan Mbak Bella dilanjutkan. Oke, saya lanjut. Nah, ini biasanya tadi salah satu yang udah kita bahas, apa yang menyebabkan resin floor untuk failures gitu. High mechanical stress itu jadi misalnya bebannya itu jauh lebih tinggi daripada material yang dia aplikasikan. Terus kedua, thermal shock. Thermal shock ini contohnya misalnya di ruangan yang sangat dingin, dia minusnya kan minus 45, terus ada melakukan jet cleaning dengan air panas, itu kan berarti panas dingin. Itu contohnya thermal shock. Terus exposure to strong chemicals, ini yang tadi udah kita bahas. Jadi apabila terus-menerus kejatuhan chemical yang kuat, itu pasti di area yang sering kena chemical, itu pasti akan jadi kayak warnanya berubah. Atau bahkan sampai meleleh epoksinya. Jadi itu semua dikarenakan memilih flooring yang salah. Nah, yang terakhir yang gak kalah penting, aplikator. Jadi kita harus mengakui bahwa produk resin ini masih sangat bergantung dengan aplikator. Jadi biasanya kalau dari kita akan merekomendasikan aplikator yang memang kita tahu bisa mengaplikasikan material dengan baik gitu. Karena kalau misalnya di area-area terutama mungkin area pabrik ya, downtime atau shutdown dari produksi itu bisa mengakibatkan kerugian yang cukup besar, karena bukan cuma area itu harus ditutup, tapi mereka tidak bisa produksi. Berarti kan mereka tidak bisa produksi, berarti mereka nggak bisa jualan, intinya itu. Jadi kenapa pentingnya memilih flooring yang tepat. Oke. Nah, ini range produk dari kita. Kalau kita lihat di yang pertama, kita punya PU Concrete. PU Concrete ini kita range-nya pun banyak. Jadi nanti aku akan breakdown bedanya apa. Terus kita punya PU coating. Ini coating tipis kayak cuma 200 mikron, 300 mikron. Ini fungsinya adalah proteksi secara UV dan juga secara abrasi. Oke, terus kita punya epoxy yang ketiga ini. Epoxy itu pun jenisnya ada banyak, ada yang water based, ada yang solvent free, ada yang solvent based, ada yang Novolac. Novolac ini bisa digunakan kalau misalnya chemicalnya tinggi, dan juga ada vinyl ester. Oke, terus kita punya dry shake dan liquid flow hardener. Ini flow hardener yang kita punya dua macam, ada yang dry shake namanya MU700 dan juga yang liquid. Oke, terus ini kalau underlayment dan overlayment ini produk supporting. Jadi contohnya misalnya mau aplikasi epoxy tapi betonnya itu moisture-nya tinggi, kita punya moisture barrier. Atau mau aplikasi resin flooring tapi betonnya tidak memadai. Jadi harus bongkar dan repair-nya pakai epoxy mortar. Itu masuk di produk ini. Oke, terus kita juga punya yang dekoratif, mau dibikin terrazzo, itu kita ada. Dan yang terakhir kita punya spot flooring. Jadi ini kita spot flooringnya mungkin agak beda dengan yang ada mungkin di pasaran. Punya kita ini
sistem, jadi dia cukup tebal dan ada efek membalnya gitu, bukan cuma coating tipis. Berarti cukup lengkap ya Mbak ya, web floor system ini dari Saint-Gobain. Jadi walaupun ya nanti kita ngomongnya agak spesifik ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tapi yang pasti untuk kebutuhan flooring system ini berarti dari Saint-Gobain sudah bisa provide ini semua ya Mbak? Betul. Jadi mulai dari macam-macam lah, dari segala macam industri atau commercial building kan kebutuhannya juga beda-beda ya. Ada yang buat kitchen atau underlayment misalkan buat di bawah vinil gitu, atau karpet itu semuanya ada gitu. Sebelum masuk ke spesifik ke produknya ini Mbak nanti kita tahu Saint-Gobain ini perusahaan Prancis tadi ya Mbak Bella ya. Betul. Nah yang ini sepertinya web floor chemical product dari Saint-Gobain ini sesuatu yang baru nih gitu. Nah itu seberapa ready-nya seluruh varian atau nanti produk yang kita bahas ini Mbak? Oke. Jadi mungkin juga ada beberapa pertanyaan gitu kan, karena orang kenalnya kita tuh MU Mortar Utama gitu. Jadi Saint-Gobain ini untuk memastikan bahwa kita bisa masuk ke construction chemical dengan experience dan juga readiness dari material. Jadi kita tuh punya pabrik di Malaysia untuk beberapa produk yang memang kita lihat lebih spesifik dan lebih spesifik kayak PU konkret itu kita memang import dari Malaysia. Jadi itu pabrik kita sendiri dan kita import lead time-nya sekitar 1 bulan, tapi kita juga ready stock gitu. Jadi kalau misalkan mungkin area-area di bawah 5.000 itu kita masih bisa support dengan cepat gitu, tapi kalau di atas itu ya harus kita import. Nah tapi kalau untuk produk yang seperti epoxy, terus yang cement base kayak floor hardener itu kita udah produksi lokal. Oke, baik. Silakan dilanjutkan, Mbak Bella. Oke. Nah, kita langsung masuk ke produk yang spesifik hari ini. Jadi, yang akan saya discuss itu ada 2 macam, epoxy dan juga PU konkret. Oke, pertama ini yang namanya Weber Floor EP52SL. Jadi, Weber Floor EP52SL ini adalah epoxy resin. Jadi, kalau epoxy itu yang mungkin paling sering dilihat itu adalah yang finishnya glossy, itu banyak dipakai di area parkiran. Bisa diaplikasikan dengan ketebalan 350 mikron sampai 2000 atau bahkan 3000 mikron. Cuman kalau udah di atas 2000 sebenarnya kita udah nggak rekomendasi karena cuma dapat mahalnya aja gitu. Maksimum menurut kita tuh udah di 2000. Untuk performance dari produknya bisa dilihat dan ini juga ada di TDS yang kita bisa share nanti by request. Jadi mulai dari compressive strength, flexural, bond strength, dan di mana kita pakai ini itu biasanya di clean room, laboratories, hospital, food industries, packing room, industrial, museum, dan car park. Nah, ini warna-warna yang kita punya. Ini adalah standar warna kita. Tapi misalnya memang klien gitu atau project ada membutuhkan warna khusus, itu kita juga bisa provide. Mungkin lead time-nya akan lebih lama 1 minggu gitu. Itu lead time-nya 1 minggu dan untuk minimum purchase-nya berapa meter persegi, Mbak? Oh, kalau untuk nggak ada ya? Sih kita nggak ada ya. Oh, wah berarti dan harganya sama? Nah, kalau harga gini, kalau misalkan seperti yang saya bilang, flooring ini kan harganya harga terpasang. Nah, mungkin yang akan jadi perbedaannya adalah misalnya aplikasi 1000 meter dan 10 meter mungkin harga materialnya sama, tapi mobilisasi dan demobilisasi dari tukangnya, alatnya itu kan akan sama jatuhnya. Kalau dibagi per square meter mungkin jadinya lebih mahal kalau lebih kecil square meternya. Wah, ini kesukaannya arsitek nih kayak Mas Rey nih, banyak varian warnanya Mas Rey ya. Iya, kadang selain warna, tekstur itu penting juga sih kadang buat teman-teman arsitek gitu kan, apakah dia bakal lebih reflection atau lebih glossy, lebih matte gitu. Nah, kalau dengan produk ini gimana Mbak efeknya tuh kalau di lantai bakal seperti apa look-nya? Oke. Jadi kalau untuk epoxy ini memang dia finishnya glossy Pak. Tapi kalau misalnya Bapak maunya itu matte gitu, itu kita punya top coat yang matte tapi bahannya PU. Oke. Berarti tergantung top coat-nya juga ya? Tergantung top coat juga. Bisa maksudnya bisa epoxy aja.
Atau tapi kalau misalnya memang karena requirement-nya matte, kita bisa provide top coat yang matte gitu. Tapi kalau saya penasaran lagi nih, kadang itu bisa nggak sih di periode tertentu nih gitu, kita pengen ganti warna gitu, apakah kita harus ngelumpas dulu nih si top coat-nya atau bisa langsung aja nih Mbak gitu. Oke, jadi kalau misalnya ganti warnanya entah karena bosan atau mau ganti konsep gitu, itu bisa aja. Jadi kalau misalkan epoxy ini udah ditinggal dalam waktu yang, maksudnya udah dibiarkan dalam waktu yang lama, itu kita tetap rekomendasi mungkin nggak harus bongkar sampai bawah Pak, tapi dikasarin, tetap dibersihin dan dikasarin, baru kita aplikasi lagi di atasnya dengan warna yang mau diganti, misalkan dari abu-abu mau dijadiin biru gitu. Oke. Itu nggak masalah. Mungkin kalau di HT itu istilahnya kayak tile on tile gitu ya Mbak ya? Ya. Oh, tapi tetap dilihat lagi substrate dari epoxy yang sudah teraplikasinya kualitasnya sudah seperti apa gitu ya? Betul. Jadi misalnya mau di tile on tile pun karena ini resin, resin itu dia bisa menempel di substrate yang poros atau non poros. Jadi tiles itu kan kita bilang non poros ya. Nah itu pun dia tetap bisa nempel, tapi kembali lagi kita harus ngecek apakah tile itu masih menempel dengan baik ke beton. Kalau misalnya potong itu harus dibongkar sih. Apakah ini visible juga buat area kayak area olahraga tadi Mbak? Oke, jadi kalau kekurangannya epoxy ini, resin epoxy, area olahraga itu kan biasanya orang ada lari-lari gitu kan. Itu bisa licin pertama. Kedua, dia kalau misalkan diaplikasikan di outdoor, warnanya itu lama-lama menjadi kuning. Oh, warnanya berubah. Tidak direkomendasikan di outdoor berarti ya Mbak ya? Ya, lebih ke interior Mbak ya? Betul. Oh, oke. Okay. Kalau untuk lapangan olahraga tadi kita punya yang spot flooring system. Itu memang khusus dia buat outdoor bisa, terus karena dia lebih ada tekstur gitu, jadi nggak licin kalau buat orang lari-lari atau kena hujan. Oke. Ya, berarti dibersihin pun lebih gampang ya, karena tadi ceritanya formatnya tuh buat clean rooms, terus hospital gitu ya. Ya, jadi produk ini kenapa resin flooring tuh banyak dipakai? Karena dia sama sekali tidak ada pori. Jadi misalnya ada kotoran yang jatuh, dia nggak meresap, jadi bisa kita bersihkan. Oke Mbak. Ya. Dan dia kan kalau epoxy ini kan seamless ya, jadi nggak ada nat-nat yang biasanya kan itu kan sumber kotoran. Kecuali kalau natnya pakai punya Weber, itu kita punya yang khusus. Lengkap ya Mbak ya sekarang ya. Oke, baik, silakan Mbak Bella, kita lanjutkan. Oke, nah ini kita masuk ke, mungkin supaya ada gambaran application-nya. Jadi kalau kita lihat, kita pertama product dan substrate preparation. Jadi kenapa kita harus kasarin dulu betonnya? Pertama kita mau remove kotoran atau apapun yang menempel di permukaan beton. Kedua, kita kasarin permukaan supaya lapisan epoksi itu bisa menempel dengan baik. Kalau misalkan betonnya dikasarin gitu, kan kita memperluas permukaan beton gitu. Oke, terus setelah kita kasarkan dan kita vakum, baru kita masuk ke lapisan yang kedua yaitu primer. Primer ini namanya Weber Prim EP50PR. Warnanya tuh clear, jadi kalau beton yang udah di primer cuman kelihatan jadi kayak lebih gelap gitu. Nah, terakhir setelah dia kering, mungkin butuh waktu 4-8 jam tergantung dengan cuaca. Baru kita masuk ke top coat, namanya Weber Floor EP52SL. Nah, gimana kita tahu nih ketebalannya misalnya 500 mikron atau 2000 mikron? Itu kita biasanya hitung dulu dari konsumsinya. Jadi kalau 500 mikron itu butuh 0,8 sampai 0,9 kilo. Kalau 2000 mikron itu sekitar 3 sampai 3,5 kilo. Gitu. Oke. Nah ini dari proses 1 sampai proses top coat itu memakan waktu berapa lama Mbak? Tadi kayak yang Mbak sampaikan tadi yang top coat itu kan 8 jaman ya kurang lebih ya? Iya. Kalau keseluruhan proses ini dari preparation terus primer coatingnya gitu sampai top coat itu bisa menghabiskan waktu berapa lama Mbak? Oke. Jadi kalau grinding, cleaning, mungkin let's say kita bilang 1 hari lah ya. Nah, tapi di hari yang sama kita bisa langsung melakukan si primer ini. Oke.
Nah, primer ini kan kita harus tinggal sebenarnya sekitar 8 jam. Tapi misalkan itu sudah malam atau sore, biasanya tuh ditinggal sampai besok paginya. Terus setelah kita top coat, itu kita rekomen minimum 24 jam baru boleh light traffic kayak orang jalan. Tapi kalau misalkan mau full langsung dilewati mobil segala macam, kita rekomen sih di 7 hari. Okay. Nah, berarti ini untuk perhitungan satu pelnya itu Mbak, untuk EP52SL ini itu bisa mencakup berapa meter persegi berarti Mbak ya luasannya, luas barannya? Oke, jadi konsumsinya itu tergantung dengan tebelnya. Semakin tebal pasti kan semakin boros. Tapi let's say kita bilang di 500 mikron. 500 mikron itu kan sekitar 0,8 sampai 0,9 kilo. Berarti satu pel 20 kilo bisa untuk lebih dari 20 meter persegi. Sekitar 21 lah. Wah, berarti itu 20 meteran persegi itu seamless tanpa nut berarti ya Mbak? Tanpa nut, betul. Okay. Dan karena ini resin, kita tidak harus takut dengan crack gitu. Karena kan ada produk yang seamless juga yang bahannya semen base. Ya, semen base kan kita tahu dia ada campuran air. Air setelah dia menyusut bisa ada shrinkage, jadi bisa ada retak. Kalau resin ini tuh dia tidak ada campuran air. Jadi benar-benar seamless terus tidak retak gitu. Oke, silakan Mbak Bella. Oke. Nah, ini contoh-contoh proyek yang menggunakan epoksi. Seperti kita lihat, banyaknya tuh di area farmasi, clean room, dan gudang, dan juga karpet. Oke, nah kita masuk ke produk selanjutnya. Ini yang namanya Weber Floor Pur MF. Jadi Weber Floor Pur MF ini itu adalah kombinasi dari poliuretan dan konkrit. Jadi dia memiliki sifat chemical resistance, temperature resistance, dan abrasion resistance dari PU, tapi juga memiliki kekuatan dan kompresif dari konkrit gitu. Jadi ini digunakan banyak untuk area pemotongan daging, pabrik pakan ternak, terus processing makanan atau seafood, pabrik minuman, cold storage, kitchen, warehouse yang mungkin load-nya tinggi, dan juga industrial atau chemical plant. Nah, ini data-data properties-nya yang juga ada di TDS yang kita bisa share juga. Dan produk ini kita punya HACCP sertifikat ini yang saya tampilkan. Sertifikat ini itu kita dari Singapura. Nah, ini mungkin untuk menunjukkan sedikit gitu apa perbedaan produk kita dan produk yang lain. Jadi secara performance itu kita jauh cukup tinggi dibanding yang lain. Kayak contohnya tensalnya kita di 25, kompresif, dan juga flexural. Nah, ini impact-nya di mana? Impact-nya itu dari ketahanan kalau misalkan produk ini dilewatin oleh misalnya forklift gitu. Dia akan jauh lebih tahan secara abrasi. Terus kita lihat kalau di bawah ini ada service temperatur. Jadi kalau produk kita di 3 mili itu dia bisa minus 15 sampai 60. Kalau 6 mili itu bisa minus 25 sampai 80. Kuotanya tahan cuacanya cukup tinggi ya Mbak ya? Betul. Mungkin ini juga salah satu hal yang mungkin aku pengen share dikit gitu. Jadi kemarin tuh kita sempat ada project. Jadi dia itu cold storage yang akan disewa-sewakan gitu. Nah, dia tuh suhunya sampai minus 25. Tapi somehow di desainnya itu adalah menggunakan epoksi, di mana epoksi itu ketahanan suhunya itu 0 sampai 60. Nah, terus kita presentasi, kita jelaskan, dan akhirnya mereka jadi mengerti, oh berarti untuk project ini saya tuh butuh yang minimum yang 6 mili ini. Karena dia tuh akan bisa sampai minus 25 gitu. Jadi ini yang saya maksud kayak beda produk punya beda jenis gitu. Oke. Wah, ini juga ada varian warnanya ya Bu ya? Betul. Nah, tapi perbedaannya dengan epoksi, kalau epoksi itu warnanya banyak, ini kita warnanya cuma 10. Dan kita nggak bisa custom kalau memang ada requirement, jadi kita cuma punya 10 ini. Karena produk ini kan lebih ke performance, dan yang banyak dipakai pun biasanya hijau, krem, sama abu-abu.
Oke, berarti tadi untuk yang epoksi tadi gitu ya, yang varian pertama itu untuk yang light duty ya Bu ya. Itu mungkin untuk Betul. area-area yang cukup ringan. Nah, ini udah yang middle nih Bu ya. Iya betul, medium duty kita bilang. Oke, silakan Mas Ray. Ya, ini kalau saya lihat nih fungsi-fungsi ruangannya kan kayaknya banyak benda-benda tajam gitu ya. Gitu kan. Nah, terus mungkin kayaknya aktivitas atau flow itu bakal tinggi. Itu gimana tuh Mbak dengan efek bakal kelihatan goretan-goretan gitu nggak sih setelah pemakaian gitu? Oke, jadi PU Concrete ini dia finishingnya tuh matte. Jadi MF itu singkatan dari matte finish. Oh, oke. Nah, kalau kita compare sama epoxy, misalnya sama-sama kena benda tajam, misalkan digores gitu ya. Contohnya pakai kunci atau paku, misalnya kita gores, mungkin epoxy akan jauh lebih kelihatan dari segi goresan. Kalau untuk PU Concrete kita nggak bisa bilang dia nggak akan tergores karena dia bukan anti scratch, tapi lebih tahan gitu. Jadi nggak terlalu obvious seperti epoxy. Nah, kalau kena benda, misalkan kejatuhan benda berat, contohnya palu, epoxy itu bisa crack. Kalau PU Concrete ini dia melendut. Oh. Gitu, karena dia memiliki sedikit flexibility, bukan sampai yang membal tapi ada fleksibilitasnya sedikit gitu. Oke. Apakah bisa di outdoor? Oke, jadi kalau untuk outdoor mungkin sama kayak epoxy, dia tuh kita bilang namanya produk aromatik Pak. Aromatik itu jenis resin yang kalau kena matahari itu dia warnanya jadi kuning. Tapi secara performance tidak berubah. Jadi kalau misalkan mau dipakai outdoor, kita pasti akan bilang dulu ke owner. Kalau dia tidak masalah dengan warnanya berubah, dia hanya melihat dari segi performance, it's okay. Tapi kalau misalkan dia nggak bikin sakit mata nih kalau warnanya kuning, kita akan rekomend pakai top coat PU yang tujuannya untuk proteksi terhadap UV. Oke. Mbak, saya jadi ada pertanyaan mengenai color nih. Mungkin melanjutin pertanyaan Mas Ray. Kalau misalnya tadi kan Mas Ray sempat ada tanya, misalnya ada owner bosan gitu dengan warnanya. Terus kita mau beli top coat-nya aja gitu, Mbak. Itu masih memungkinkan nggak, Mbak? Nggak sistem ya, tapi top coat-nya aja gitu. Bisa aja, tapi kita harus ngecek juga kondisi existing. Misalnya dia udah bocel-bocel gitu, karena top coat itu kan tipis, cuma 200-300 mikron. Mungkin bocelnya nggak akan ketutup. Tapi kalau misalnya dia masih mulus, maksudnya masih rata gitu ya, kita mau top coat aja nggak masalah. Tapi tetap harus kembali, pasti kita bersihin dulu. Kita apalagi kalau udah lama ya, kita amplas sedikit supaya top coat yang kita pasang di atasnya itu bisa menempel dengan baik. Nah, satu lagi Mbak, ini kan untuk yang Weber Floor Pur MF ini kan udah masuk yang performa yang lebih tinggi daripada yang epoxy tadi gitu ya. Nah, biasanya penyakit konkret substrat itu kan suka banyak retak rambut, apalagi area side-nya tuh nggak stabil tanahnya. Ada crack lah, atau mungkin ada retak rambut itu. Ini bisa jadi salah satu solusi untuk material penahan crack-nya juga nggak sih Mbak? Oke, jadi kalau untuk selama retakan itu masih dalam tahap dia bukan retakan struktur, resin maupun epoxy ataupun PU itu kita bisa. Jadi misalkan retaknya cukup besar nih, itu kita akan bikin pikat supaya materialnya bisa masuk. Terus kita isi, kalau epoxy kita pakai resin, kalau PU Concrete ini kita bisa isi pakai material ini. Maksimal berapa mili Mbak retakannya? Sebenarnya bukan masalah maksimalnya, karena bahkan kalau ada retak pun kan sengaja malah kita gedein dia bisa masuk. Yang asal struktur ya intinya. Retak struktur ya. Nah, kalau menentukan retak struktur itu biasanya ada konsultan struktur, tapi biasanya tandanya itu misalnya retaknya itu satu garis lurus gitu. Dari misalkan bentangan 100 meter itu satu garis lurus panjang dan dia bukan yang belok-belok, itu biasanya dia retak struktur. Oke. Baik, terima kasih Mbak Bella. Thank you. Berarti saya lanjut ya Pak? Ya. Nah ini application-nya sebenarnya kalau kita lihat itu mirip sama epoxy. Yang kita lihat bedanya, yang kedua kalau di epoxy itu namanya kita bilang primer, kalau di PU Concrete kita bilang namanya scratch coat. Jadi scratch coat itu adalah sebenarnya primer juga, tapi dengan menggunakan material yang sama. Jadi material yang kita pakai buat scratch coat sama top coat itu sama, makanya dia disebut scratch coat.
Nah, PU konkret ini kalau setelah kita mixing dan kita tuang, itu dia sebenarnya kita bilang self-smoothing. Jadi dia kayak susu kental manis, tapi tetap harus dibantu untuk diratakan. Nah, setelah 8-12 jam dari scratch coat, baru kita masuk ke top coat. Kira-kira berapa lama tuh Mbak dari kita ngerjain sampai selesai top coat kering dan bisa kita gunain tuh kira-kira berapa lama? Kalau untuk light traffic Pak, 3 hari Pak. Jadi 3 hari ya? misalnya hari Jumat, Jumat malam lah ya, kita bersihin, terus habis itu scratch coat, habis substrate preparation, scratch coat, terus kita tinggalin 12 jam, berarti sekitar Sabtu pagi kita top coat. Sebenarnya Minggu malam atau Senin pagi itu udah bisa dilewatin. Oke, ya. Oke Mbak. Nah ini ada sedikit video proses aplikasinya. Jadi kalau kita lihat dia cukup kental. Jadi kita bantu menggunakan trowel Roskam yang bergerigi. Oke, atau bisa pakai yang ada handle-nya atau yang tidak ada handle-nya. Terus kalau kita lihat sepatunya itu mereka bikin khusus ada spike-nya gitu supaya kalau misalnya ada bubble itu bisa di break dengan spike. Nah, tapi kita juga tetap pakai roll. Roll ini yang spike roll juga. Nah, Mbak, dari video ini saya jadi ada pertanyaan nih, Mbak. Ini kan kalau lihat ada sedikit bergelombang gitu ya kayak Mbak ya substratnya. Nah, mungkin kadang-kadang di sini ada teman-teman arsitek atau konsultan tuh yang punya klien terlalu perfeksionis. Saya nggak mau ada kelihatan lendut ya. Padahal memang mungkin karena itu ada pencahayaan jadi agak sedikit kayak lendut gitu. Ini ada solusi-solusi nggak sih Mbak? Atau mungkin dari aplikator nanti gitu yang direkomendasikan oleh Saint-Gobain itu biasanya akan disiasati seperti apa, Mbak? Oke, jadi kalau untuk resin flooring kita pasti bilang Pak ke owner ataupun kontraktor bahwa karena produk ini kan nggak terlalu tebal Pak. Yang PU konkret ini biasanya 3-6 mili. Itu tidak bisa menutupi apabila beton itu sangat gelombang. Nah, kalau misalkan memang dia ada permintaan flatness atau level, itu biasanya tuh pada saat pengecoran itu udah harus mulai ada aplikator khususnya. Nah, tapi misalnya beton itu sudah terlanjur tercor gitu kan. Yang bisa dilakukan, kita bisa maksimalin di grindingnya. Jadi pada saat grinding, itu yang melendut banget, itu dibanyakin dikit lah grindingnya. Jadi itu dia bisa mengikis sedikit, tapi itu pun tidak akan, apabila sangat ekstrim ya, itu nggak akan bisa, maksudnya sampai 1 cm itu kan nggak mungkin, paling beberapa mili lah, sampai 4-5 mili gitu. Nah, satu hal yang bisa diakalin, mungkin ini pengalaman saya dulu, jadi ada satu karpak di daerah SCBD, dia tuh betonnya gelombang, tapi dia mau diepoksi, tapi dia nggak mau kelihatan gelombang. Jadi akhirnya kita akalin, setelah kita epoksi kita kasih top coat yang matte. Gitu. Karena kan kalau misalnya glossy banget, itu kalau kena lampu semakin kelihatan si gelombang itu. Nah, begitu dikasih yang matte, warnanya agak gelap, hijau gelap gitu, itu memang sangat tidak kelihatan. Berarti bisa bermain, ya, bisa bermain di ketebalan sama di visual Mbak ya. Betul. Ya, jadi makanya kita punya macam-macam material juga, salah satunya nggak cuma dari performance tapi dari visual juga pengaruh. Oke, baik, terima kasih Mbak Bella. Oke, saya lanjut. Nah ini kita punya di atasnya namanya Weber. Ya. Ini sepertinya koneksinya Mbak Bella bermasalah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, sebatas info, jadi nanti setelah paparan dari Mbak Bella disampaikan, kita akan membacakan seluruh pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Sekali lagi terima kasih yang sudah bertanya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nanti kita akan lanjutkan pembahasannya setelah paparan dari Mbak Bella itu selesai.
Baik, ya, halo Mbak Bella. Tadi Ya. sempat terputus Mbak Bella? Oke, ya. Sekarang udah oke? Ya, ini lagi proses. Nah, ini sudah terlihat lagi oleh kami. Oke. Ya. Oke, sekarang udah oke, Mas Bayu? Ya. Oke. Jadi Weber Floor HD ini itu yang heavy duty, Pak, Mas, semuanya. Jadi ini ketebalannya kalau tadi yang MF 3-6 mili, yang HD ini 6-12 mili. Dan perbedaannya lagi, dia itu mempunyai finishing yang anti-slip. Tapi dia juga sama, dia punya sertifikat HACCP. Nah, kalau kita lihat di sini, yang 6 mili itu dia bisa minus 25 sampai 80, yang 12 mili itu sampai minus 45 sampai 150. Wah, ini yang udah lebih high lagi ya, Mbak ya? Betul. Warna sama. Nah, ini kegunaannya juga sebenarnya mirip-mirip gitu, tergantung dari suhu sama load-nya aja. Nah, gitu kita bisa lihat di top coat-nya, dia itu ada butiran-butiran agregat yang membuat finishing-nya jadi anti-slip. Nah, ini untuk yang saya jadi ada langsung yang menanggapi butiran-butiran agregat ini nih, Mbak. Nah, tadi Mas Ray itu sempat tanya mengenai teksturnya. Ya. Nah, dari ketiga varian ini berarti yang tadi dari epoxy, terus yang sebelumnya itu ada yang MF itu Ya. dan HD ini berarti yang sangat teksturnya terasa tuh yang Pure HD ini ya, Mbak ya? Oke, jadi kalau untuk yang pure concrete itu MF itu dia smooth tapi matte. Nah, kalau HD ini dia memang ada tekstur. Nah, kalau epoxy itu bisa dibikin smooth atau bisa dibikin tekstur. Oke. Ada penambahan kayak itunya juga, Mbak? Pasir silika atau apa gitu, Mbak? Betul, jadi kita akan bisa campurin dengan pasir silika. Oke. Itu perbandingannya gimana, Mbak, biasanya sih, Mbak, untuk penyebaran pasir silika itu? Untuk perbandingan dan juga segi kekasarannya, itu tergantung dengan customer. Jadi biasanya pencampuran pasir silika itu sekitar 20-30% dari si epoksinya. Oh, oke. Jadi dan apakah juga di-provide juga sama Amy Weber, Mbak? Iya, betul. Jadi nanti misalnya ada kebutuhan nih, pasti nanti kita akan bikinin sampel dulu apakah ini udah sesuai dengan teksturnya udah sesuai dengan keinginan arsitek gitu. Oke. Dan berarti untuk yang ini terakhir ini SD ini yang paling direkomendasikan untuk area outdoor udah tadi kan kayaknya tiga-tiganya masih area yang epoxy indoor, yang MF itu lebih indoor. Nah, ini apakah sudah direkomendasikan untuk area eksterior, Pak? Oke, jadi sebenarnya gini, kalau yang tadi seperti saya bilang, MF itu juga buat outdoor bisa, tapi permasalahannya kan warnanya menguning nih. Nah, misalkan dia memang buat outdoor, itu kita bisa dengan menggunakan top coat yang anti UV gitu. Nah, kalau yang HD itu case-nya juga sama, karena dia base materialnya tuh mirip, jadi kalau kena matahari itu warnanya bisa menguning. Jadi walaupun secara performance itu dia tetap oke. Ya, jadi itu sama bisa kasih top coat. Ya, kalau dilihat dari ketebalannya, yang HD lebih tebal, Mbak, berarti ya. Artinya pengaplikasiannya sampai itu bisa digunakan lebih lama ya? Sebenarnya pengaplikasiannya percaya atau nggak percaya sama, Pak. Jadi teksturnya sama nih. Nah, top coat-nya itu karena tebal, misalnya contoh yang 12 mili itu hampir 20 kilo per meter persegi. Itu yang kasihan itu yang aplikasi sih, Pak, karena berat. Ya. Tapi step-nya tuh sama, mirip lah. Oke, berarti itu top coat-nya sekali aplikasi, cuman jadinya berat gitu. Menarik ya, Mbak ya. Iya. Yang bedanya yang tadi MF sama HD nih beda tipis berarti ya. Dari segi waktu ya, pengerjaan maksudnya. Iya, betul. Nah, berarti mungkin kalau kita ngomongin di area parking gitu, Mbak ya.
Berarti untuk kebutuhan pengaplikasiannya itu sebetulnya MF tuh udah cukup ya Mbak? Area apa? Parking. Oh, parking. Parking gini. Jadi kalau parking itu juga tergantung dengan area. Misalnya contoh di B1 sama B6 itu bisa berbeda. Jadi ada satu case B1-nya dia pakai epoksi biasa, tapi di B6 karena masalah moisture antara dia harus pakai epoksi yang water base atau jadinya pakai PU konkret. Oh, oke. Karena masalah moisture. Dan itu masih dalam apakah masih dalam services atau satu sistem dari Saint-Gobain floor system ini atau ada di luar lagi sih Pak? Oh, itu sebenarnya udah mencakup dari semua floor system kita, tapi memang produknya jadinya jenisnya berbeda. Oh, beda lagi ya. Dan finishingnya kan jadi akan terlihat beda kan. Misalkan contoh, misalkan yang B1, B2 pakai epoksi, terus yang di lantai paling bawah B6 pakai PU konkret, yang atas berarti kan glossy, yang bawah matte gitu. Kira-kira bakal bermasalah nggak ya kalau misalnya kita mau menggunakan produk ini dalam satu ruangan, hari ini kita kerjain setengah dulu nih, besok kita kerjain lagi setengah lagi, atau memang harus satu ruangan sekaligus aja gitu Mbak? Oh, akan lebih efisien kalau misalkan satu ruangan sekaligus, tapi misalnya memang harus dipecah, nggak masalah juga sih Pak. Apalagi kalau jeda waktunya nggak terlalu lama, itu akan terlihat cukup seamless. Kalau udah lama mungkin akan terlihat sedikit beda gitu warnanya. Iya, karena mempengaruhi itu Mbak ya, warna terus tekstur mungkin ya. Kalau tekstur akan sama sih Pak. Mungkin yang bisa jadi agak berbeda warna tergantung dengan jeda waktu aplikasinya. Oke, ya. Ya, silakan Mbak Bella. Oke, saya lanjut. Nah, ini summary, nanti kita akan share. Jadi kapan kita pakai epoxy, kapan kita pakai PU konkret yang medium duty, kapan kita pakai PU konkret yang heavy duty. Jadi kalau secara summary, kita pakai epoxy itu biasanya di warehouse, car park, museum, clean room, farmasi, hospital. Kalau PU yang medium duty di pabrik-pabrik daging, fish, seafood, pabrik makanan, minuman, kitchen, cold storage, dan chemical plant. Nah, kalau heavy duty itu sebenarnya sama dengan yang medium duty tapi di area yang lebih ekstrim. Nah, ini yang menarik dari slide ini, selalu saya melihat dari Saint-Gobain Group gitu ya, itu penamaan nama produknya itu simple ya, jadi kita gampang inget gitu ya. Jadi ya per MF, per HD, epoxy 51SL gitu. Iya, kita memang maunya simple sih Pak, jadi karena kan udah jenisnya udah banyak gitu ya Pak. Gitu. Oke, silakan Mbak Bella. Oke, nah ini salah satu tools yang kita punya dan kita bisa share ke teman-teman. Ini harusnya membantu. Jadi di sini kita punya list chemical, terus di samping di ini yang atas itu list produk kita. Jadi misalnya kliennya bilang, oh saya mau produk yang tahan chemical ABC gitu. Nanti tinggal dicek di chart ini apakah produk mana yang resistance gitu dengan chemical tersebut. Ini bisa didapat juga di website kita, atau kalau misalkan kesulitan bisa kontak langsung ke kita. Oke, ini beberapa project reference. Jadi kita ada reference pabrik otomotif di Malaysia, bioenergy plant di Malaysia juga, pabrik makanan di Singapura. Nah ini salah satu contoh di mana di satu project itu ada yang pakai MF, ada yang pakai HD. Karena requirement-nya. Ini di cold storage. Ini pabrik rokok di Karawang. Nah ini kita project renovasi. Jadi existingnya adalah yang di sebelah kiri kita lihat vinyl untuk service area. Tapi vinylnya itu yang kecil-kecil. Jadi di join-nya itu banyak yang akumulasi kotoran, terus banyak yang copot sisi-sisinya. Jadi kita bongkar, dan bongkar kebetulan betonnya masih bagus, jadi kita bisa aplikasi PU konkret di atasnya. Oke, sekian dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman?
Oke, ini pertanyaan udah banyak nih, tapi sebelum saya lempar, saya akan bacakan seluruh pertanyaan. Mungkin Mas Rey ada tambahan, Mas Rey? Ya, sebenarnya ini presentasi tentang produk ini sangat memberikan insight baru banget sih buat saya gitu, karena selama ini di kantor tuh di Simondon itu kebanyakan memang jarang banget nih kita dapat project tuh yang sebenarnya kayak bikin pabrik, bikin gedung-gedung industrial gitu kan. Nah, mungkin next kalau kita ada project itu kayaknya ini sangat direkomendasikan sih. Dan nah mungkin juga sehubungan dengan itu ya, karena project arsitektur kan sebenarnya kebanyakan tuh jarang banget nih dapat project industrial seperti ini. Nah, kira-kira produk ini Mbak, kira-kira banyak nggak gitu owner atau klien-klien yang justru digunakan buat non industrial gitu, misalnya entah kafe atau justru di rumah atau tempat-tempat yang apa ya, secara visual tuh kayak bagus gitu. Gimana tuh Mbak? Oke, jadi kalau untuk di komersial, kalau berdasarkan pengalaman saya itu pertama mungkin yang obvious itu car park, tapi nggak semua gedung kan basementnya mau di coating ya, rata-rata banyak yang hanya floor hardener biasa. Terus kitchen tuh harusnya setiap hotel itu pasti ada. Terus ada beberapa rumah yang living roomnya dia mau sistemnya industrial gitu, jadi pakai epoxy yang warna abu-abu, terus dikasih minta top coat yang matte gitu. Itu lumayan, ya mungkin nggak banyak banget ya, tapi ada. Ya, oke, berarti ini bisa direkomendasikan juga ya, gitu ya, untuk project-project non industrial gitu ya. Ya, misalnya dia mau lantainya finishingnya itu yang seamless gitu kan, sekarang lagi lumayan populer tuh Pak. Ya benar. Nah itu kadang kita juga nyari itu tuh gitu, produk lantai yang kita nggak pengen ada nutnya kan, karena kadang juga di nut itu jadi sumber bakteri gitu ya, sumber kotoran gitu ya. Iya. Sama. Gitu sih. Iya, kalau industrial kan biasanya warnanya jadi kayak lebih luas gitu kan kesannya. Ya benar. Ya mungkin itu sih dari saya. Sangat membantu sekali. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Mas Rey, jangan kemana-mana dulu. Dan ini kita akan langsung masuk saja ke segmen selanjutnya, Mbak Bella. Di sini kita akan membacakan pertanyaan Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir saat ini. Sudah cukup banyak nih pertanyaannya. Jadi Mbak Bella nanti silahkan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Dan mungkin ada teman-teman dari Tangombang Group yang hadir, boleh juga silahkan membantu. Baik, pertanyaan pertama ini ada pertanyaan dari Pak Ferry dari Laku Cipta Konsulindo. Jadi ada beberapa pertanyaan juga. Pertanyaan pertama adalah, apakah material PU ini bisa diaplikasikan dengan menambah material lain seperti pasir silika agar menambah grip jika diaplikasikan di bangunan garasi atau hanggar, dan apakah produk ini menambah nilai kuat tekan rigid beton existing? Nah ini tadi udah dijawab ya Mbak ya. Nah tadi kan epoxy, kalau yang PU ini gimana nih Mbak? Oke, jadi kalau PU itu sebenarnya masing-masing, kalau tadi kita lihat yang MF itu kan udah di salah satu partnya itu udah pasir silika, cuman memang dia yang smooth gitu, karena MF itu memang kan singkatannya matte finish gitu, jadi memang dia udah nggak bisa ditambah lagi dengan pasir silika. Tapi kalau yang HD itu memang sudah dari sananya dia ada tekstur anti slip. Jadi kalau jawabannya kalau MF tuh kita udah nggak bisa sih untuk ditambahin jadi tekstur gitu. Oke. Nah tadi ini juga ada pertanyaan saya juga nih yang menambah kuat tekan rigid dari beton existing. Ini selama itu bukan area struktur ya Mbak ya, ini mungkin masih bisa dibilang bisa menahan sedikit retak gitu ya Mbak? Kalau retak dia bisa, misalkan karena retak itu akan kita treatment, jadi sebelum aplikasi retakan tuh akan kita bikin pikat, kita perlebar, terus kita isi dengan material epoxy ataupun material PU. Kalau untuk nilai kuatnya Mbak, ini apakah bisa menambah? Gini, jadi kalau kan material itu contohnya kayak PU kompresi strength-nya sekitar 50-an gitu kan, 50-an MPa. Jadi setelah diaplikasikan material itu, karena material itu memiliki kekuatan 50 MPa, berarti permukaan dari lantai itu memang memiliki naik gitu secara compressive strength, tapi beton yang di bawahnya itu
tetap akan sama. Misalkan dia tadinya K300 ya, dia tetap akan K300 juga. Oke. Tapi kan dia sudah diproteksi oleh lapisan dengan yang konversitornya lebih tinggi gitu. Oke. Baik. Mudah-mudahan cukup menjawab pertanyaan pertamanya Pak Ferry, dan pertanyaan kedua dari Pak Ferry, apakah opsi desain dengan memakai produk ini misalnya membuat efek terrazzo dengan menambah material lain dan produk ini tahan goresan. Nah, maksudnya ini bisa dibikin kayak semacam terrazzo gitu nggak Mbak, ditambah material lain gitu ya? Dan apakah produk ini juga tahan gores, Mbak? Oke, jadi kalau untuk yang PU nggak bisa. Tapi kalau epoxy dia bisa. Tapi kita nggak provide batunya. Jadi kalau misalnya mau dibikin terrazzo, mungkin kita bisa rekomendasi aplikator yang memang biasanya ada aplikator khusus terrazzo tuh. Nah, nanti dia yang akan saring batunya sesuai desain yang diinginkan oleh customer. Nah, untuk masalah anti gores, epoxy ini aku nggak bisa bilang anti gores. Jadi kalau misalkan seperti yang tadi saya jelaskan, misalnya kita pakai paku atau pisau terus digoresan, dia tetap bisa tergores. Oke, baik. Dan pertanyaan ketiga dari Pak Ferry, untuk pengaplikasian apa bisa untuk outdoor? Seberapa tahan terhadap bahan kimia dan bahan kimia cross lainnya? Misalnya HCl. Untuk outdoor tadi udah terjawab ya Mbak ya, beberapa kali ditanyakan kurang direkomendasikan. Nah, untuk kimia Mbak, misalnya HCl ini seperti gimana? Oke, jadi kalau HCl sebenarnya saya juga nggak hafal nih Pak, tapi kita bisa masuk ke chart ini yang chemical resistance chart. Bentar ya, kecil. Jadi di sini tuh bisa terlihat material yang resisten terhadap HCl. Nah, ini yang resistance adalah yang PU concrete dan juga epoxy vinyl ester. Jadi kalau yang epoxy biasa tuh nggak bisa, kita minimum harus di PU concrete atau epoxy yang vinyl ester. Oke. Jadi ini format ini dan report ini bisa didapat di website ya Mbak ya, di website dari Global Catalan. Nanti mungkin boleh juga ditaruh di Katalog Pro ya Mbak ya, biar nanti teman-teman juga bisa melihat. Iya. Jadi nanti halaman pertama yang kita temukan adalah halaman Brand News namanya. Jadi halaman Brand News ini berisi tentang update-update dari setiap vendor-vendor material yang sudah ada di Katalog Pro, dan juga update-update dari informasi terupdate program-program Katalog Pro, aktivitas-aktivitas dari setiap teman-teman yang mempunyai market di dunia konstruksi. Katalog Pro ini seperti yang saya sampaikan, jadi kita membuat platform digital ini untuk membantu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian membuat atau mendapatkan informasi data teknis tentang produk-produk material building. Tapi tidak hanya kita mengetahui window shopping, tapi sebagai konsultan biasanya kita akan merekomendasikan juga material-material building. Contoh misalnya kita ingin merekomendasikan kategori semen mortar atau contact bead gitu ya. Nah, di sini akan terkumpul berbagai macam varian dari subkategori tersebut. Dan kita misalnya ingin masuk ke mortar utama, dan ini adalah halaman mortar utama. Jadi di setiap halaman brand page seperti mortar utama ini, kita akan melihat mortar utama ini atau brand ini dari mana sih, PIC-nya siapa sih gitu. Jadi nanti kita tidak hanya mendapatkan nomor telepon kantor, tapi sampai dengan nomor telepon PIC tersebut, dan bisa kita hubungi secara langsung. Go Pro with Katalog Pro. Pro with Katalog Pro. Baik, terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum Bapak Ibu dan teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir dalam acara Product of the Week hari ini, dan terima kasih juga Bu Bella, Mas Trey, terima kasih atas informasi mengenai produk MU hari ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman partisipan yang hadir acara hari ini. Sampai jumpa di acara berikutnya. Dan juga sampai jumpa untuk teman-teman yang ada di Palembang. Kita tanggal 7 Juli akan datang ke sana bersama Avian. Jadi ditunggu kehadirannya di acara nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.